Sementara itu di Depok, Jawa Barat, seorang ayah tega memperkosa putri kandungnya yang masih berusia 11 tahun berulang kali. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam setiap kali beraksi. Silat di Mapolres Depok dengan korban anak kandungnya. A tewas akibat dianiaya oleh sesama tahanan lainnya. Welcome to Septakit Disaster. Kembali lagi dengan saya, Septakit. Semoga kabar kalian sehat dan berbahagia selalu. Cerita kali ini datang dari Depok. Peristiwa yang membuat geger warga ini terjadi sejak tahun 2021 dan baru terungkap pada Februari 2022. Mari kupas tuntas. Rumah dan keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi anak, dan ayah yang seharusnya menjadi pelindung keluarga, justru menjadi neraka bagi DN. Anak perempuan tersebut menjadi sasaran predator seksual, yang tak lain dan tak bukan adalah ayahnya sendiri, yang seharusnya menjadi pelindung keluarga. Seorang pria yang bernama Agus atau Ateng tega mencabuli dan memperkosa anak perempuannya puluhan kali, yaitu DN, anak kandung Agus yang berusia 11 tahun. Agus Ateng, umur 48 tahun ini merupakan ayah kandung dari DN. Ayah DN ini berprofesi sebagai kuli bangunan. Mereka tinggal satu rumah dengan istri dan ketiga anaknya tersebut. Pada waktu itu, Agus menjalankan aksi pertama kali saat putri pertamanya yang masih berusia 10 tahun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Perbuatan itu dilakukan sejak tahun 2021 dan baru ketahuan pada 2022. Waktu itu DN masih kelas 3 SD hingga kelas 4 SD. Pertama kali, tersangka Agus ini mengaku khilaf dengan perlakuannya yang bejat. Dirinya secara spontan terpancing birahi saat pertama kali melihat sang anak sedang di kamar mandi. Jadi, awalnya si Agus ini melihat anaknya lagi buang air kecil di kamar mandi, tetapi pintunya enggak ditutup. Kemudian ketika itu si Agus Konak langsung terlintas untuk melakukan pemerkosaan terhadap anaknya yang dimulai dengan meraba-raba tubuhnya. Untuk melancarkan aksi tersebut, Agus ini merayu DN untuk diam dengan diberikan uang jajan. Dengan itu, Agus bisa melakukan aksi bejatnya tersebut dengan mulus. Tak hanya sampai di situ, merasa tak puas dengan apa yang dilakukannya, Agus pun mulai membuat rencana dan mencari waktu yang tepat untuk menggauli anak kandungnya tersebut. Sampai pada hari naas DN, kala itu korban sesudah sepulang sekolah, Agus pun menyusun rencana. Dia menyuruh sang istri inisial DH pergi ke warung untuk berbelanja kebutuhan dapur. Hari demi hari mereka lalui tanpa ada kecurigaan dari sang ibu. Agus yang ketagihan selalu mengulangi aksi bejatnya tersebut kepada DN, anak kandungnya sendiri, dengan secara lancar dan mulus. Seharusnya rumah jadi tempat berlindung malah menjadi neraka bagi DN. Korban selalu dipaksa oleh Agus, namun akhir-akhir
akhir-akhir ini DN selalu menolak. Tersangka yang sudah seperti iblis pun menggunakan cara keji, yaitu dengan mengancam korban dengan pisau yang dikalungkan di lehernya. Akhirnya korban yang ketakutan kembali harus melayani kebejatan ayahnya tersebut. Tak puas sampai di situ, Agus pun kembali mengajak korban untuk melakukan hubungan. Namun lagi-lagi ditolaknya karena sudah jengah dengan kelakuan ayahnya tersebut. Tersangka yang sudah dikuasai oleh nafsu birahi kembali mengambil pisau untuk dikalungkan di leher korban dan mengancam jika tidak mau menurutinya akan membunuh adiknya yang paling kecil. Lagi-lagi korban pun hanya bisa pasrah sambil menangis. Dan tersangka pun bisa kembali dengan leluasa menggauli anak kandungnya tersebut. Jadi, si korban ini tidak pernah menceritakan semua kejadian itu kepada ibunya. Namun, korban ini dekat dengan tantenya dan beberapa kali pernah menceritakan kalau dirinya dikalungin pisau di lehernya dan dia dipaksa untuk main kuda-kudaan. Namun, DM tidak pernah menceritakan secara detailnya. Mungkin karena korban ini masih kecil, jadi belum begitu paham. Lalu, suatu hari tantenya itu pun menceritakan kepada ibunya dan menyimpulkan kalau si DN ini udah digagahi oleh ayahnya tersebut. Sontak ibunya pun kaget dan tidak percaya, karena mana mungkin seorang ayah kandung tega menggauli anak kandungnya sendiri. Dan tantenya pun meminta jangan gegabah dan menyuruh ibunya untuk diam-diam menyelidikinya terlebih dahulu. Ibunya pun juga memulai melakukan pendekatan kepada DM, namun tetap tidak mau berbicara. Si korban ini sempat sering mengeluh sakit di daerah kemaluannya. Ibu korban pun hanya menanggapi dengan biasa tanpa ada rasa curiga. Sampai pada suatu hari, DN sudah merasa tidak nyaman tinggal di rumah karena sering dipaksa melayani oleh ayah kandungnya tersebut. DN pun mengajak ibunya untuk menginap di rumah neneknya dengan harapan tidak bertemu dengan ayahnya. Namun apa dikata, ternyata ayahnya pun mengikuti untuk tidur menginap di rumah neneknya dengan dalih ingin menjaga anaknya tersebut. Yang namanya kebusukan pasti akan tercium juga. Itulah ungkapan untuk tersangka ini. Saat menginap itu, ibunya DH memergoki suaminya sedang menggerayangi anak sulungnya itu sekitar pukul 4 pagi. Jadi pada jam itu, DH ibu korban terbangun dan melihat suaminya udah tidak ada di tempat tidur. Kemudian DH mencari ke kamar anaknya, dan sontak DH kaget melihat ternyata Agus sedang meraba-raba tubuh korban. DH yang kaget sontak langsung marah-marah ke Agus. Sudah tertangkap basah, Agus masih saja mengelak. Dia mengaku hanya ingin bangunin korban untuk dibuatkan mie instan. Padahal saat itu Agus sudah setengah telanjang. Perang mulut pun terjadi. Kemudian Agus langsung pergi meninggalkan kamar tersebut. Saat ditanya, korban pun enggan untuk menjawab karena takut. Keesokan harinya, DH langsung memeriksakan kondisi anaknya ke puskesmas. Hasil pemeriksaan itu membuktikan kecurigaan DH bahwa korban mengalami pemerkosaan oleh ayahnya. Dari situlah ibu korban tahu ternyata anaknya sudah sering digauli oleh suaminya
lebih dari 20 kali. Lalu, ibu korban yang ditemani tantenya langsung melaporkan ke polisi. Pada hari itu juga, pelaku langsung melarikan diri. Dengan adanya kerjasama dengan warga, akhirnya polisi bisa meringkus tersangka di Kabupaten Bogor dan beserta mengamankan barang buktinya. Tersangka mendapatkan hukuman penjara 15 tahun sesuai pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan pasal tambahan dengan ancaman 5 tahun penjara karena tersangka merupakan wali atau orang tua korban. Jadi hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Dan disinilah hukum karma dunia dimulai. Mulanya masih biasa-biasa saja, karena Agus masih ditahan di sel terpisah. Namun, semua itu berubah. Bermula saat istri tersangka ini datang untuk membesuk di sel tahanan Mapolres Depok. Secara tidak sengaja, Pan, teman satu sel Agus, bertanya kepada istri Agus tentang kasus yang membuat suaminya masuk bui. Dalam kesempatan itu, istri Agus pun dengan masih memendam rasa amarah bercerita belak-belakan dan curhat kepada Pan bahwa suaminya telah menggauli putri kandungnya sendiri. Mendengar cerita itu, Pan langsung emosi dan tak bisa menahan amarahnya. Cerita istri Agus itu pun didengar oleh sejumlah tahanan lainnya yang juga langsung ikut naik pitam. Hingga barulah pada tanggal 8 Juli 2023, Agus dipindah ke ruang tahanan umum yang diisi para pelaku berbagai kejahatan. Meski mereka sama-sama melakukan tindak kejahatan, namun pelaku kejahatan tindak asusila adalah yang paling dimusuhi. Terlebih itu adalah kasus pencabulan terhadap anaknya sendiri. Otomatis, Agus menyandang napi dengan kasta terendah. Waktu itu, sekitar pukul 14.20, Agus dipanggil MY masuk ke dalam selnya dan menanyakan perihal kasus yang membuatnya masuk bui. Agus mengaku bahwa dirinya telah melakukan tindak asusila terhadap anak kandungnya sendiri. Tak perlu lama-lama, MY kemudian langsung memukuli Agus sampai tergeletak di lantai. Penganiayaan itu dilakukan saat petugas jaga sel sedang tidak ada di tempat. Setelah MY, giliran FA yang tidak lama kemudian juga menanyakan hal yang sama kepada Agus. Setelah dijawab kasus asusila terhadap anak kandungnya sendiri, FA juga langsung menghajar Agus kembali. Penganiayaan itu tentu sudah cukup dipahami para tahanan di dalam sel tahanan Mapolres Metro Depok. Selama penganiayaan terjadi, sengaja dilakukan dengan tanpa mengeluarkan suara berisik sama sekali. Ada yang menghajar, dan ada pula yang memegangi dan membungkam mulutnya. Bahkan, yang terdengar pun hanya suara Agus yang hanya saja selama dihajar tahanan lainnya. Sementara, tahanan lainnya juga sangat paham bahwa yang sedang diospek adalah tahanan kasus asusila yang sangat dibenci. Kemudian, setelah itu, Agus langsung dimintai uang rokok 100.000. Rokok itu niatnya untuk dirokok bersama. Agus pun menolak karena dia mengaku tidak punya uang. Hal itu pun membuat napi kembali marah dan kembali menghajar korban hingga terkapar.
Tak lama setelahnya, penganiayaan itu lantas diketahui tahanan lainnya, yakni Pan dan teman-temannya yang sudah terlebih dahulu mendengar cerita langsung dari istri Agus. Oh, jadi ini ya yang memperkosa anak kandungnya sendiri, ucap Pan dan para temannya. Kurang lebih seperti itu pembicaraannya. Kemudian, Pan dan temannya mendatangi Agus yang masih terkapar. Bogem mentah dan tendangan kembali mendarat di tubuh Agus. Tak puas sampai di situ, kemudian mereka membuka celana Agus, lalu menancapkan puntung rokok yang masih menyala ke dalam kemaluan Agus. Kemudian disusul temannya yang menyalakan korek api, lalu menyundutkan ke bagian kemaluannya. Saat itu, Agus pun langsung berteriak karena kepanasan dan sudah kesakitan. Dia terus menutupi alat kemaluannya dengan kedua tangannya. Akan tetapi, para tahanan yang sudah emosi sampai ke ubun-ubun itu membuka paksa tangan Agus dan kembali menghajarnya. Lalu, salah satu dari napi mengambil pipa air dari kamar mandi dengan cara mematahkannya. Kemudian digunakan untuk menghajar Agus di bagian punggung dan pantatnya tanpa ampun hingga kembali terkapar. Agus yang sudah lemah tak berdaya, kemudian mereka seret ke toilet. Agus diguyur air dan diminumkan air keran secara paksa untuk membangunkannya. Dia sempat bangun, kemudian kembali dihajar hingga diminumkan air keran secara paksa. Hingga akhirnya Agus pingsan. Karena tidak juga sadar, barulah para tahanan itu memanggil petugas jaga sel yang langsung membawanya ke Rumah Sakit Primob Kelapa II Depok. Akan tetapi, saat diperiksa, Agus ternyata sudah meninggal dunia. Akibat perbuatan mereka dijerat hukuman 5 tahun penjara. Ditambah jeratan hukum dari tindak pidana yang sudah sebelumnya mereka lakukan. Mereka pun tidak menyesal, karena itu adalah konsekuensi bagi napi dengan tindak pidana kasta paling terendah. Hukum karma dunia sudah diterima, dan hukuman akhirat pun menantinya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Jangan lupa utarakan pada kolom komentar, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.